Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Sekar Ayu Rahmadanti dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 36 SMK Negeri 1 Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara adalah organisasi atau susunan struktur suatu negara secara keseluruhan, baik dilihat dari aspek sosiologis secara keseluruhan maupun yuridis secara struktur dan isi. Bentuk negara monarki adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seseorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi, biasanya diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, ada oligarki, adalah sistem pemerintahan atau kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang kecil atau golongan elit. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu obligas yang berarti sedikit dan arkin yang berarti memerintah. Yang ketiga, ada demokrasi. Bentuk negara demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme yang memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung. Yang selanjutnya ada menurut teori-teori modern, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat dan wilayah-wilayah di bawahnya hanya menjalankan tugas yang didelegasikan. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaraan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasikan kekuasaannya, termasuk bagaimana kepala negara dipilih dan bagaimana kekuasaan dibagi antara berbagai lembaganya. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan di mana seorang penguasa tunggal, biasanya raja atau ratu, memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya ditunjuk melalui garis keturunan. Yang kedua, ada bentuk pemerintahan republik, adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat, bukan diwariskan seperti dalam sistem monarki. Pemerintahan republik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, republik absolut, adalah bentuk pemerintahan republik di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan satu orang atau kelompok kecil tanpa adanya pembatasan atau kontrol dari konstitusi atau lembaga lainnya. Yang kedua, ada republik konstitusional, adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seseorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh parlemen. Yang ketiga, ada bentuk pemerintahan republik parlementer, adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah, perdana menteri, dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden yang hanya berfungsi sebagai kepala negara. Ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sebuah kerangka kerja atau susunan yang teratur untuk mengelola suatu negara, termasuk bagaimana lembaga-lembaganya negara saling berinteraksi dan menjalankan fungsi mereka. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, adalah sistem di mana seseorang presiden memegang kekuasaan eksekutif dan juga kepala negara, dipilih melalui pemilu langsung atau melalui dewan pemilih atau electoral college. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer, adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif pemerintah bertanggung jawab kepada Yang ketiga, ada sistem pemerintahan semi presidensial, adalah sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Yang terakhir, ada sistem pemerintahan komunis, adalah bentuk pemerintahan di mana negara mengendalikan seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.